kita tidak segera bertaubat dari kezaliman kita, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Kenapa? Ya karena ulah kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, di manakah alam barzah itu? Marilah kita belajar menghening-heningkan diri kita, mengheningkan sholat kita, mengheningkan hidup kita, mengheningkan ibadah kita, mengheningkan semua masalah-masalah yang kita hadapi agar ketemu dengan kedamaian. Jadi semua kehidupan di dunia ini tujuannya bertemu dengan kedamaian. Di mana? Di sisi Tuhan. Bila kita tidak kembali ke sisi Tuhan, maka hidup kita selalu terbakar di dalam anarnya urusan-urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit mengheningkan cipta. Mulai, silakan. Di dalam bertuhan, di dalam mengabdi kepada Tuhan, di dalam menyembah kepada Tuhan, bisa diilustrasikan dengan kehidupan dan tubuh kita. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali. Di dalam tubuh kita ini seumpama tangan-tangan ini merasa punya hidup sendiri. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol punya hidupnya sendiri. Maka selamanya ia akan selalu berperang, selalu menjelek-jelekkan, selalu merasa masing-masing dirinya merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Ini bila ada hidup sendiri antara nama-nama ini. Tangan, kedua tangan bila
merasa punya hidup sendiri, kekuasaan sendiri, merasa punya nama sendiri dan kehidupan sendiri, maka ia akan selalu perang dan perang, selalu mengejek antara yang satu dengan yang lain, karena ia masih belum bersatu. Maknanya masih berada di alam barzah, alam pemisah dari alam yang ahad. Alam barzah, alam terpisah dari Tuhannya, alam penantian. Karena ia sedang menanti kembali kepada penguasanya, maka ia akan tersiksa terus, saling berbenturan terus. Maknanya di dalam bertuhan itu apa? Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu jari ini sudah rela, sudah ridho mempersembahkan bahwa semua apa yang bisa dilakukan dengan jari-jari ini karena adanya hidup, karena adanya Sang Pencipta yang menggerakkan jari-jari ini. Siapa? Diri kitalah yang berkuasa atas semua anggota tubuh ini sehingga berjalan seiring tanpa ada gap, tanpa ada permusuhan. Karena apa? Karena sudah bersatu padu di dalam kehidupannya, di dalam penghambaannya. Ia sudah mengembalikan kekuasaannya sendiri-sendiri kepada hidup yang menghidupi tangan, yang menghidupi jari kelingking, yang menghidupi jari manis, yang menghidupi jari tengah, yang menghidupi jari telunjuk, yang menghidupi ibu jari dan sebagainya. Semua setelah bersatu, maka tenanglah, damailah keberadaannya karena sudah mengabdikan semuanya kepada yang telah menggerakkannya. Inilah salah satu contoh untuk kembali kepada Tuhan yang menciptakan, yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Bila kita menyadari hanya Tuhan yang ada, yang berkuasa atas seluruh manusia dan atas seluruh alam semesta ini, maka sudah tak ada peperangan lagi, maka sudah tak ada gontok-gontokan lagi, maka sudah tak ada saling membangga-banggakan lagi, kecuali yang ada hanyalah kedamaian, keindahan, kebahagiaan. Hidup di dunia ini pindah dari alam fana, pindah dari alam rusak, pindah dari alam kemanusiaan ke alam ilahiyah, ke alam surga, ke alam kebahagiaan di sisi Tuhannya. Jadi jari kelingking, jari telunjuk, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari dan sebagainya yang ada di dalam tubuh ini sudah rela ridho kembali ke sisi yang menggerakkannya, yang menciptakannya. Siapa? Uripe Allah. Tergantung di dalam hati kita. Hidup ini masih kita kuasai atau kita akui sebagai hidup kita, atau sudah kita persembahkan kepada uripe Allah. Bila hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita, maka kita akan tersesat di dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan, itulah racun-racun yang meracuni hati ini. Akan selalu panas dan panas dengan persaingan-persaingan ilmu, dengan persaingan-persaingan amal, dengan persaingan-persaingan kepintaran, dengan persaingan-persaingan mencari dunia dan urusannya. Panas. Bila kita tidak kembali kepada Sang Pencipta, ibarat jari kelingking, kita merasa hidup sendiri, kita merasa gerak sendiri, dan selalu berbenturan dengan hidup-hidup yang ada di tangan ini, selalu berkelahi, selalu menjatuhkan, karena tidak bersatu padu kembali kepada yang menciptakannya. Nanti suatu saat kita pun akan kembali bila sudah datang inna lillahi
wa inna ilaihi roji'un. Sudah bersatu, badan-badan sudah bersatu kembali ke asalnya. Bumi pertiwi, bumi inilah tempat ahadnya badan, bumi inilah surganya badan. Kenapa? Karena berasal dari bumi, ya kembali ke bumi. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Di manakah? Apa di telapaknya kaki ibu atau di bawah telapak kaki ibu? Apa di bawah telapak kaki ibu? Apa di bawah telapak kaki manusia? Ya bumi yang kita injak inilah yang selama ini kita tidak mau kembali, kita takut kembali ke asal usul kita. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya asal usul kita berada, yaitulah surga kita. Adam kembali ke surga. Ketika sudah kau adamkan, setelah kita adamkan kekuasaan kehidupan diri kita, maka dari itu menyembah, mengabdi, bersujud kepada Tuhan itu maknanya ketika gambaran sujud kita mencium tanah, mencium bumi, maknanya itulah surgamu. Disuruh kembali ke surga kok tidak mau. Disuruh damaikan hidupmu kok tidak mau. Disuruh kaya raya dengan al-ghani kok tidak mau. Kok ingin hidupnya selalu miskin dengan apapun yang kita upaya-upayakan. Berapapun harta kita, banyaknya apapun harta kita di dunia ini, banyaknya uang pun, berapapun yang kita punyai di dunia ini, kita masih miskin, Papa. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan, miskin. Akan tetapi siapakah al-ghani? Siapakah kekayaan itu? Manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Itulah tempat kaya raya. Hati yang terima ing pandumi Gustine. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua tentang alam barzah. Di dalam surat Al-Mu'minun, silakan dilihat. Di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-100. Coba kita cek bersama. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Subhanallah. Jadi manusia ketika masih keras hatinya seperti kerasnya batu, ketika manusia masih mengaku-akui badan ini milik badannya, manusia ketika masih mengakui bahwa sholat
ibadah, perbuatan baik, kehidupan di dalam dunia ini masih miliknya. Itulah alam barzah. Maknanya manusia takkan bisa kembali kepada Tuhannya ketika manusianya belum bertemu dengan hari kebangkitannya. Dan di hadapan mereka ada barzah. Barzah itu apa? Alam penantian. Alam penantian itu yang mana matahari dekat dengan kepala kita panas. Kadang kita keringat kita banyak sehingga menenggelamkan kedua mata kaki kita. Kadang keringat kita banyak karena panasnya matahari sehingga menenggelamkan kedua lutut kita dengan keringat kita. Kadang di alam barzah ini saking panasnya dekatnya matahari dengan diri kita sehingga menenggelamkan pusar kita, keringat kita sampai pusar kita. Kadang keringat kita sampai sebanyak sehingga sampai di dagu kita saking panasnya matahari. Dan kadang sampai menenggelamkan diri kita dengan keringat kita, dengan ulah kita sendiri. Karena sangat dekatnya matahari. Apa makna itu semua? Itulah hawa nafsu kita yang dimaksud matahari dekat dengan diri kita. Yang selalu memanaskan dengan urusan-urusan dunia. Itulah barzah itu. Itulah alam kubur itu. Kenapa? Karena jiwa-jiwa kita berada di dalam alam kubur. Mana alam kuburnya? Badan-badan yang dari tanah inilah yang telah mengubur kita. Yang telah kita akui sebagai badan kita. Maka kita dikubur di dalamnya. Diazab di dalamnya. Sampai waktu yang ditentukan, yakni alam kiamat dan hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika kita sadar dan ketika kita belajar ilmu kembali kepada Tuhan, yakni ilmu hakikat dan makrifat, agar kita bisa lillahi ta'ala, agar kita bisa kembali kepada yang menciptakan diri kita. Hari kebangkitan itu apa? Ketika sudah kiamat, itulah hari baiat. Ketika saudara-saudara kita yang sudah berbaiat, sudah bangkit imannya, sudah bangkit kesadarannya bahwa tiada yang lain di dunia ini, hanyalah Allah semata, hanyalah Sang Pencipta semata. Itulah orang-orang yang sudah dibangkitkan dan dikembalikan kepada Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi barzah itu ya adanya sekarang. Siksa kubur itu ya adanya sekarang. Kita bisa merasakan siksa kubur itu. Siksa apa? Kita disiksa oleh diri kita sendiri. Kita dipanasi oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya diri. Semoga bisa dipahami ya. Jadi pelajaran dari para nabi dan rasul itu sebenarnya pelajaran hati. Pelajaran jiwa. Pelajaran batin. Karena saking lamanya. Jaraknya 14 abad, maka pelajaran hati itu berganti menjadi pelajaran syariat, menjadi pelajaran dohir. Kenapa? Saking jauhnya jaraknya. Contoh, Anda yang sudah memahami, Anda yang sudah berbaiat, contoh Anda menerangkan keterangan uripi Allah kepada saudara Anda yang belum mengenal. Terus kira-kira apakah pelajaran yang Anda berikan kepada saudara Anda itu pemahamannya sama persis dengan pemahaman Anda ketika Anda sudah berbaiat? Tentunya lain.
Kemudian saudara Anda cerita dengan apa yang Anda ceritakan kepada temannya. Pun juga tambah jauh. Apalagi temannya cerita lagi kepada temannya. Jadi 14 abad ini sesungguhnya pelajaran tentang iman kepada Allah, tentang hati, tentang la ilaha illallah, tentang kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Berhubung jaraknya jauh, maka semuanya menjadi perbuatan syariat manusianya. Akhirnya menjadi pelajaran ragawi yang mana hatinya kosong, yang mana hatinya penuh dengan hawa nafsu saja. Karena tidak mengikuti imannya para nabi dan rasul, yakni iman yang diikuti oleh imannya para nabi dan rasul itu uripe Allah. Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Berarti Muhammadnya kan harus tidak ada. Tapi pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan selama ini masih dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Sehingga semua menjadi pelajaran syariat yang terputus dari hakikatnya. Kenapa? Karena manusianya masih di dalam alam kuburnya. Nunggu hari kebangkitan, nunggu Baiatul Akbar. Karena selama ini kita menjadi mulk di dalam hati kita, menjadi raja di dalam hati kita, menjadi Tuhan di dalam hati kita yang berkuasa atas langit dan bumi, yakni yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Maka ya disiksa terus di dalam alam barzah, di dalam alam penantian. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalamnya. Yang ada hanya matahari hawa nafsu kita sendiri. Ya panas terus. Tak berguna adanya malaikat mungkar dan nakir yang selalu menanyakan di dalam hati kita. Marabuka ketika kita duduk ditanya. Marabuka ketika kita sholat ditanya. Marabuka ketika kita ibadah ditanya. Marabuka ketika kita tahajud ditanya. Marabuka ketika kita berpuasa ditanya. Marabuka. Tapi kita tak bisa menjawab. Kenapa? Karena diri kita telah menjadi Tuhannya amal. Itulah yang dikatakan racun. Maka tak berguna, akan jadi anar-anar saja di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tak bisa lillah. Jadi hakikat agama seluruh manusia itu adalah lillahi ta'ala. Kembalinya hati manusia kepada Tuhannya. Itulah hari kebangkitan. Bangkit kesadarannya dari kesalahannya. Bangkit bahwa dirinya hanyalah makhluk ketika manusia sudah berjumpa dengan baiatnya. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ada lagi tentang alam barzah. Coba Ar-Rahman dilihat ayat yang ke-19. Maaf. Ayat yang ke-20. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dengarkan lagi. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maknanya apa? Hamba masih ada batasan dengan hawa nafsunya kembali kepada Tuhannya. Itulah alam barzah. Ya, kita disiksa terus di dalam dunia ini dengan kebesaran, kemuliaan, kebanggaan hawa nafsu kita sendiri. Ada dinding pemisah antara uripe manungso dengan uripe Gustine, dengan uripe Allah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa pulang kepada Tuhannya, tapi pulang kepada setan yang diperhambahkannya selama ini. Kita menjadi budak-budaknya setan yang selalu sombong kepada Tuhannya. Jelaslah alam barzah itu adanya ya sekarang ini. Sekarang ini kita tahu alam-alam itu. Kalau kita sudah mati nanti, jangankan mati, kalau kita tidur saja tidak tahu apa-apa, apalagi mati. Jadi alam-alam semua itu, semua sudah terjadi terhadap diri kita bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Bukan orang-orang yang dikehendaki hawa nafsunya. Orang-orang yang dikehendaki hawa nafsunya, orang-orang yang dikehendaki setan iblisnya, ia takkan pernah tahu. Kenapa? Karena iblis setannya telah menyesatkan alam barzah itu nanti, sehingga manusia pada terlena mengikuti apa yang digaung-gaungkan, apa yang dituturkan oleh iblis dan setan, apa yang dituturkan oleh hawa nafsu kita, sehingga kita di dunia ini mangkana fi hadihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, wa adallu sabila, dan tersesat-sesatlah jalannya menuju Tuhannya. Hatinya tersesat, tidak ketemu Tuhan, tapi ketemu hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami apa-apa yang sudah dipaparkan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat,
Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.